Ada cowok yang naksir gara-gara jadi barista? Ada banyak. Ya, Kak Molly tapi. Wanda juga ada. Hai, nama saya Manda. Halo, nama saya Maulida. Umur 25 tahun. Jadi barista udah jalan 2 tahun. Bergelut di bidang barista 1,5 tahun. Sekarang bekerja di Penantia Coffee di Pediki. Awal mula menjadi barista. Awal mulai jadi barista akhir tahun 2019 itu karena diajak sama kawan. Kalau Manda sih awal 2020. Itu sebenarnya kalau kita cerita kayak dijebak untuk jadi barista. Pertama saya ada usaha sendiri nih. Terus lagi ngumpulin modal buat buka outlet sendiri. Tapi tiba-tiba di sini ada buka lowongan nih jadi barista. Awalnya nggak mau karena memang nggak di bidang kopi dan memang belum mencintai kopi. Lama-kelamaan mikir juga, oh iya juga ya. Sebagai nambah-nambah modal lah, ya udah coba. Lama-kelamaan akhirnya jadi mencintai kopi dan pengen tahu banyak masalah kopi. Berapa lama sudah menjadi barista? Jalan 2 tahun. Sama juga, mungkin Molly bisa dibilang 1,5 tahun. Cuman yang betul-betul menggeluti ke kopinya mungkin setengah tahun. Apa yang membuat menjadi barista itu menarik? Mungkin pas ngulik tentang kopinya kali ya, asik aja gitu. Mungkin dibilang sama orang kopi ya hanya sekedar kopi. Cuma kalau kita terjun ke bidang itu ribet. Tapi ribetnya apa ya, menantang. Maksudnya tiap nguliknya tuh dapat rasa baru, ini baru. Pokoknya pengalamannya sih lebih seru. Ya, hampir sama Kak Molly. Buat kopi tuh nggak sekedar menyajikan ini kopi, tapi kita memang harus betul-betul buat gimana sih cita rasa kopi, tapi versi kita sendiri. Kopi tersulit yang pernah dibuat. V60. Iya, V60 sama latte art. Karena memang tangan ini bukan tangan seni ya, jadi pas waktu buat artnya tuh kayak susah aja, nggak bagus. Tangan tukang. Ini tangan tukang. Tangan kuli. Susahnya dirasa karena ya susahnya dirasa. Kadang terlalu asam, kadang terlalu pahit sekali. Jadi mainnya kan di suhu, jadi belum mahir kali. Kalau Molly manual, lebih ke manual. Manual itu termasuk V60, V6, Kalita, dan ada berbagai jenis manual. Dan itu yang sampai sekarang masih menjadi tantangan bagi Molly. Dan itu juga yang membuat Molly tertarik sama kopi pertama kali. Tiap jenis kopi kita buat beda rasa, bisa salah satu metode aja kita salah, langsung satu kopinya langsung berubah rasa, langsung gagal. Pengalaman berkesan menjadi barista. Mungkin lebih ke jumpa customernya ya. Tiap customer tuh kan beda-beda. Ada dari customer bisa dapat kawan lagi gitu. Tuh di situ juga kita berbagi pengalaman antara kita si penyaji sama si konsumen. Jadi bisa saling sharing pendapat gitu atau masukan. Punya teman baru, dapat pengalaman baru, juga kita sering sharing sama barista-barista yang lain masalah-masalah kopi. Pertama kali belajar barista di Kopi Arah Selatan. Dua-duanya di Arah Selatan? Ya. Situ juga awal perjumpaan. Best friend. Jadi teman curhat. Alhamdulillah. Teman curhat. Iya, sampai teman tidur dekat nih. Teman sebentar, astagfirullah. Ngeri amigo. Gimana, Bang? Ada cowok yang naksir gara-gara jadi barista? Ada banyak. Ya, Kak Molly tapi. Wanda juga ada. Cuma suka aja sih, nggak yang kayak Harus untuk mendapatkan. Cuma kayak ih ganteng udah gitu. Sekedar kagum aja. Karena sengaja mau pulang. Enggak lah. Tapi kalau diajak mau aja. Diajak pulang. Cuma belum ada ajak. Belum ada. Pengalaman melakukan menjadi barista. Kan buat nih yang manual gitu kan. Tapi cita rasa yang dia mau tuh nggak keterima di lidah kita yang udah kita buat. Kopi yang udah kita seduh tapi nggak keterima di lidah kita itu
menurut saya malu sih karena udah lumayan juga di barista. Terus salah kembalian. Oh, salah kembalian. Kan jadi kasir karena barista sekalian rangkap jadi kasir. Itu salah kembalian. Akhirnya di DM, iya di DM. Kurang. Kalau kurang saya apa? datang lagi. Modus tuh. Iya juga ya. Kalau Molly untuk saat ini belum ada sih yang sampai memalukan kali, cuman kayak salah kembalian atau salah buat, kayaknya itu wajar sih kalau kita dalam bekerja, apalagi masih dalam tahap belajar, itu jadiin pelajaran aja. Tapi kayak sampai hal yang memalukan nggak bisa dilupakan nggak ada. Cukup tidak penghasilan barista untuk hidup sehari-hari? Cukup sih, cukup uang ngopi, cukup uang makan. Untuk hidup sendiri cukup. Cuma kalau hidup berdua ya bareng-bareng lah. Kalau Manda ya lumayan cukup lah, cukup untuk ngopi, cukup untuk makan. Tapi kalau misalnya kayak kan Manda masih kuliah nih, jadi kalau misalnya harus kayak bayar SPP dengan itu juga nggak, itu gaji barista cukup untuk jajan sendiri aja. Siapa barista yang menjadi panutan atau idola? Kak Molly. Terima kasih. Molly. Kenapa Kak Molly? Karena awalnya kan Manda belum ngerti masalah kopi dan memang tidak sama sekali tertarik dengan kopi. Akhirnya jumpa sama Kak Molly, sharing. Dia cerita-cerita dan dia juga banyak ngajarin, Manda kalau mau kopi ini coba kesini, Manda kalau mau coba rasa kopi ini. Terus Kak Molly juga banyak kenalan barista. Akhirnya Manda juga kayak nimbrung, oh berarti kopi sebenarnya gini. Akhirnya jadi banyak tahu sama Kak Molly. Aduh, malu kan? Ih, mukanya jadi merah. Maksudnya yang untuk panutan kali untuk satu orang tuh nggak ada, cuman kayak tiap coffee shop tuh pasti ada kayak ciri khas. Mungkin kalau ke coffee shop nih kalau ada barista ini, kalau ke coffee shop ini ada barista ini, lebih ke itu sih. Kalau barista panutan kali enggak gitu. Pernah tidak diremehkan semenjak jadi barista? Mungkin kalau diremehkan secara gender belum, nggak ada, atau mungkin ada nggak langsung, belum nggak sampai, cuman mungkin dalam segi rasa, ilmu atau apapun ada, dan itu Molly nggak jadiin ambil hati juga, paling oke, itu berarti kemampuan aku baru sebatas itu, berarti harus ditingkatkan lagi. Karena kalau untuk racikan kopi, kalau untuk kopi campuran ya menurut Molly kan resepnya tuh udah ada, tinggal kita ikutin aja. Kecuali untuk manual itu baru kalau disuruh pun Molly takut-takut buatnya. Kalau diremehin enggak, paling kayak kalau kawan Manda yang buat, coba misalnya kayak sekedar kritikan, nggak enak nih, nanti langsung sebenarnya kayak ini ya. Jadi kalau menurut Manda sih bukan diremehin, cuman masukan-masukan untuk lebih membangun aja. Apa keinginan yang ingin dicapai dari menjadi barista? Jadi Mudah-mudahan insya Allah buka outlet sendiri, tapi dengan menu dari kita sendiri, banyak cabang. Insya Allah mudah-mudahan jadi pengusaha kopi. Kalau Molly sih keinginannya apa ya, kita kan di barista tuh nggak mungkin juga selamanya kita bakalan berada di bar terus kan. Keinginan kedepannya pasti bakalan ingin upgrade terus, dari barista mau jadi manajernya, nanti dari manajer jadi yang punya store atau apa, pokoknya upgrade lah. Nggak mungkin juga selamanya di barista, di bar terus. Tapi yang pasti mudah-mudahan amin jadi barista ya Pak, ketika ada ini orang kenal, oh si ini gitu, mau dikenal aja, nggak harus dikenal juga, setidaknya pasti kalangan kopi-kopi pas orang ngomong, oh si ini tahu gitu. Oke.